orang ngompreng banyak banget. Ya oke, halo semuanya, selamat siang. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Oke, jadi sekarang itu saya lagi mencoba holder HP yang baru aja saya beli kemarin di video yang kemarin itu. Karena holdernya itu udah saya pasang di motor nih, bisa kalian lihat. Nah, untuk kekuatannya itu sendiri atau ketahanannya itu sendiri ya saya masih belum tahu, makanya saya coba. Kalau selama ini sih tadi pas perjalanan saya berangkat ke sini ke Cirebon itu aman sih, nggak ada goyangan yang parah gitu loh. Untuk ngelewatin jalan yang jelek kayak gitu masih aman. Selama ini masih aman. Dan apa ya, untuk kekuatan penguncinya itu juga nggak goyang juga. Jadi ini kan seharusnya itu untuk di setir atau di stang yang model fatbar gitu ya, untuk naked. Cuma ini saya akal-akalin untuk di stang jepit motor saya, dan ini saya pasangnya itu di triple clampnya karena ada baut ini bekas stang. Nah, itu saya pasang di situ, ini di sini. Dan menurut saya ini lumayan kuat. Yang penting bautnya itu kenceng banget dipasangnya, jangan sampai kendor, karena ini kan bahannya plastik. Untuk bersentuhan dengan besi itu sangat-sangat lumayan licin gitu loh, jadi harus bener-bener kenceng. Nah, jadi kayak gini, ini ada kantong tadi habis jajan, belum saya masukkan ke tas. Kalau dimasukin ke tas takut basi. Dan untuk pemasangan HP di holdernya itu sangat-sangat mudah banget, jadi lebih cepat gitu loh ketimbang pakai holder yang biasa gitu, yang pada umumnya yang bisa dipakai untuk ojol-ojol kayak gitu. Ini kan harus diputar dulu pakai skrup penjepitnya itu. Nah, itu lama banget. Atau pakai penjepit yang biasa saya pakai holdernya, itu kurang enak banget untuk tampilan motor saya, kokpitnya. Dan juga menurut saya itu nggak begitu kuat banget, karena si HP itu bisa merosot gitu loh. Karena waktu holder yang saya pakai dulu itu cuma penjepit doang, jadi nggak ada penahan bagian bawah HP-nya. Jadi kemungkinan bisa lepas HP itu, bisa merosot gitu loh, karena hanya penahannya itu di samping kanan kiri doang. Nah, kalau pakai yang holder biasa dipakai ojol-ojol itu kan harus di skrup dulu, diputar dulu bautnya, dan itu sangat ribet sekali, lama, harus buka tutupnya. Sedangkan ini gampang banget, seperti apa ya, quick release gitu loh. Kalian tinggal tempelin, putar, udah HP-nya langsung menempel gitu loh. Dan ini untungnya ada penguncinya juga, jadi insya Allah bakalan aman. Si HP itu nggak bakalan muter sendiri, lepas sendiri gitu. Dan untuk harganya itu sendiri ya harga 30 ribuan. Menurut saya itu sangat murah banget dengan kualitas yang seperti ini. Meskipun ini plastik, tapi ini plastiknya tebal banget dan kuat gitu loh, keras gitu loh plastiknya, bukan plastik yang biasa gitu loh, yang murah-murah gitu loh. Ini harga murah tapi plastiknya dapatnya yang tebal, yang keras, jadi nggak gampang meleot atau pecah. Ini macet kenapa ini? Nah, ini saya lagi pakai helm TRX, lagi nyoba juga. Ini baru pertama kalinya pakai helm TRX di motor baby R15 ini. Dan untuk posisi kameranya ya baru pertama juga ini. Semoga aja ya ngepas ya. Aduh, panas banget ini.
Wah, cakep banget motor aku. Kalau ngeliat di kaca itu loh, paling seneng saya ngeliat cermin itu kalau pas lagi naik motor. Fitri, woi, mudik bawa Fitri, bawa anak lagi, capek banget tuh pasti istrinya itu. Nggak bawa anak aja tuh capek pakai motor sport, punggungnya pegel, kakinya pegel, nahan. Ada jalan sebegitu luasnya di kiri, tapi dia nengah terus, padahal pelan dia ngalangin jalan aja gitu loh. Nah, ini jalanan jelek nih. Nah, tuh jalanan bergelombang, banyak lubang tuh. Nah, sangat-sangat kuat sekali. Wah, tidak bisa filtering, mepet cuy, mepet guys, tak bisa. Oke, masuk. Oke, masuk. Hop. Mantap, mau maksa masuk tuh filtering tuh. Ya, merah, lampu merahnya merah. Nah, ini seperti ini. Untuk melepasnya ini ada merah, tekan sambil dibuka. Nah, diputar. Nah, seperti ini untuk penguncinya nempel di case HP. Tangan satu bisa. Kalau sudah terbiasa, nah putar sampai bunyi klik. Dah, ini udah kuat banget. Jadi sangat mudah sekali. Kalau udah terbiasa tangan satu bisa tangan satu, tapi kalau belum terbiasa tangan dua, yang satunya nekan penguncinya, kemudian pasang HP-nya gitu. Ya Allah, panas banget. Jadi kan tampilan kokpitnya makin clean gitu, makin rapi. Hehehe. Gas. Asalkan kalian itu pakai case-nya itu yang hard case ya, jangan yang soft case. Jadi kunci utama di holder HP ini itu adalah di case-nya. Yang menentukan HP itu aman atau tidak, kuat atau tidak, menempelnya itu dari case-nya. Soalnya kan ini sistemnya itu perekat untuk mountingnya. Jadi mengandalkan case HP itu sendiri. Kalau kalian pakai case-nya yang hard case seperti saya ini saya hard case, bahan case-nya itu dari akrilik dan itu bener-bener ngefit banget ke HP-nya, ngepas banget, ngepres. Jadi kuat lah untuk HP-nya. Untuk proses pelepasan case-nya itu sendiri saya lumayan susah untuk pakai case yang model akrilik ini, yang hard case. Jadi ya insya Allah kuat banget. Sedangkan kalau pakai yang soft case itu yang bahan dari karet kayak gitu loh, itu kan lembek tuh untuk pinggirannya atau pengunci HP-nya itu saya tidak disarankan, karena pasti bakalan lepas gitu, loncat gitu si HP-nya. Ya oke, case-nya masih nempel gitu loh, tapi kan karena case-nya lunak bagian sampingnya, itu si HP bakalan loncat terbang gitu, lepas. Makanya saya saranin pakai case yang hard case, yang keras gitu. Banyak kok yang bahan dari karet juga, tapi karetnya karet keras gitu loh. Ya itu nggak apa-apa. Dan case-nya itu yang nggak ada sambungannya gitu. Soalnya sekarang banyak atau ya
modelnya itu kebanyakan yang sambungan gitu loh, bagian bawahnya itu kayak plastik gitu, cuman itu sambungan yang warna-warni gitu loh, yang kadang bisa di custom untuk dikasih gambar kayak gitu. Nah itu menurut saya nggak kuat karena itu tidak menyatu antara case sampingnya dan juga si akriliknya itu atau si alas case nya, backdoornya. Jadi bisa kemungkinan lepas juga. Soalnya saya pernah beli case yang model kayak gitu, ya itu efeknya sih karena nggak pernah dipakai, disimpan terus, dan giliran saya mau pakai itu case-nya lepas gitu loh, bagian belakangnya, backdoornya dari si case-nya, frame case-nya gitu loh, pinggirannya. Jadi sangat tidak aman sekali. Oh ya, sekalian saya juga mau bilang selamat hari lebaran, karena kemarin baru aja lebaran kan. Saya baru sempat bikin video sekarang. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau di video saya yang sebelumnya saya salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan maaf juga kalau saya jarang upload. Kadang masih ada beberapa orang-orang yang bertanya kapan upload, terutama konten modif ya. Karena sejujurnya untuk channel saya ini sendiri itu lebih ramenya itu konten modif ketimbang konten random kayak gini. Ya emang saya inginnya channel saya ini itu berciri khas itu tentang modifikasi, khususnya motor saya R15 V2. Karena menurut saya untuk motor R15 V2 ini tuh masih jarang banget untuk dikontenin atau untuk dieksplor lagi motor ini, entah itu dari segi modifikasi atau perawatannya, terus tips-tips. Nah seperti itu. Jadi ya makanya viewer saya, subscriber saya yang lama itu banyak yang nanyain kapan konten modif laginya, kapan upload video laginya gitu. Ya alhamdulillah sih, ternyata masih ada yang nungguin dan masih ada yang pengen lihat juga konten-konten saya, khususnya yang konten modifikasi. Cuma untuk sekarang ini saya untuk konten modif itu masih belum bisa. Soalnya untuk modif itu kan butuh biaya juga untuk saya beli part-part modifnya dan untuk ya ongkosnya gitu kan. Sedangkan saya ini belum ada rezeki lebih untuk bisa melakukan itu. Jadi ya maaf sekali, paling kontennya konten random atau konten ojol seperti itu. Ya oke, paling cukup sekian videonya. Jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe. Oke, see you dan bye.